Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke satu bab spesifik nih dari bukunya Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness. Bab 14 judulnya Baches Meninggalkan Antonius. Betul. Bab ini cukup unik ya cara pandangnya soal menghadapi ketidakpastian atau nasib buruk gitu. Ya, biasanya kan kita mikirnya harus kuat, tahan emosi gitu kan? Nah, di sini beda. Taleb lewat interpretasinya soal stoicisme, dia malah ngajak kita fokus ke hal lain, ke martabat, ke keanggunan personal kita. Gimana kita bersikap gitu. Bukan stoicisme yang kaku kayak bayangan orang selama ini. Wah, menarik nih. Jadi bukan soal jadi robot gitu ya, tapi lebih ke gimana kita memilih untuk bersikap pas lagi susah. Mengendalikan satu-satunya hal yang bisa kita kontrol, perilaku kita. Gimana sih Taleb ngejelasinnya? Diawali dengan nyebut kematian penulis Prancis, Henry de Montherlant. Itu contoh ekstrim sih, cara orang hadapi akhir hidup. Tapi intinya, jantung bab ini ya stoicisme. Yang kata Taleb, sering banget disalahpahami. Salah pahamnya gimana tuh biasanya? Ya itu tadi, dikira stoicisme itu ya nahan emosi, harus dingin, pasang muka datar aja gitu. Kayak bibir atas kaku ala Inggris itulah. Padahal menurut Taleb beda ya. Banget. Buat Taleb, ini soal bagaimana kita bereaksi, bukan soal apa yang kita rasain di dalam. Perasaan itu ya manusiawi lah, wajar. Yang penting itu ngejaga keanggunan personal pas lagi sulit. Oke. Intinya gini, nasib atau keacakan, atau Dewi Fortuna, kalau kata mitologi, itu mungkin bisa ngancurin harta kita, reputasi kita, bahkan nyawa kita. Tapi, satu hal yang nggak bisa dia sentuh, itu ya perilaku dan sikap kita. Itu punya kita sepenuhnya. Wah, kuat juga ya idenya. Terus, ada ilustrasi biar lebih kebayang nggak? Ada, dan ini yang paling menyentuh menurut saya. Hmm. Dari puisi karya penyair Yunani C.P. Cavafy. Judulnya Dewa Meninggalkan Antonius. Oh, yang itu ya. Iya. Yang menarik, puisi ini tuh dibacain pas pemakamannya Jackie Kennedy Onassis. Kan beliau juga ngalamin tragedi besar ya dalam hidupnya. Iya, iya. Terus puisi itu sendiri ceritanya gimana? Puisi itu ditujukan buat Mark Antony. Tahu kan, tokoh Romawi itu. Setelah dia kalah telak di pertempuran Actium, pas dia ngerasa ditinggalin sama dewa pelindungnya, Bacchus atau Dionysus. Oke. Terus, apa pesan utama puisi Cavafy itu kalau dikaitkan sama stoicism ala Taleb ini? Nah, ini nyambung banget. Cavafy itu kayak ngasih nasihat ke Antonius. Hei, kalau kotamu jatuh, kalau nasib udah berbalik, ya hadapi aja. Hadapi dengan berani. Jangan nangis-nangis, jangan ngeluh kayak pengecut. Oke. Tapi yang paling penting nih, lakukan itu meskipun secara emosi kamu terguncang. Cavafy nulisnya kira-kira gini, dengarkan saja selagi terguncang oleh emosi, tetapi bukan dengan permohonan dan keluhan pengecut. Oh, jadi ngakuin kalau kita terguncang secara emosi itu nggak apa-apa, malah harus diakui gitu ya. Tapi respons keluarnya harus tetap bermartabat. Persis, itu dia poinnya. Emosinya diakui, tapi jangan sampai bikin kita jadi meratap nggak taruhan gitu. Inilah inti stoikisme versi Taleb, semacam ilusi kemenangan manusia melawan keacakan. Ilusi kemenangan. Maksudnya, Jadi, kemenangannya itu bukan di hasil akhirnya. Kan hasil akhir sering acak tuh, di luar kendali kita. Tapi kemenangannya ada di sikap kita, di martabat kita pas ngadepin situasi sulit itu. Ini cara manusia buat bisa, ya impas lah sama probabilitas. Jadi heroik itu kalau fokusnya ke sini, jadi lebih mudah katanya. masuk akal sih. Taleb ngasih contoh lain yang lebih konkret nggak selain Antonius? Ada. Ada yang agak ekstrim, ada yang lebih ya relevan buat kita mungkin. Contoh ekstrimnya, kalau kamu mau dieksekusi, ya dandan yang paling bagus. Tunjukin kelas sampai akhir. Wow, oke. Terus yang lebih biasa? Misal, kalau bisnis gagal, atau ya ditinggal pasangan, jangan ngeluh berlebihan. Tunjukkan apa yang Taleb sebut savoir vivre. Itu istilah Prancis, artinya kira-kira tahu cara hidup. Maksudnya, punya gaya dan martabat, terutama pas lagi susah. Jaga sikap, gitulah, meskipun kalah. Tapi ya ampun, ini kan ideal banget ya. Pasti susah banget buat diterapin. Apa Taleb nyinggung soal itu juga? Nah, iya, dia nyinggung itu. Dan ini yang bikin argumennya jadi lebih manusiawi ya.
Taleb nambahin catatan kecil kalau Cafafi sendiri, si penyairnya itu, kabarnya nggak setegar itu juga pas dia sendiri menghadapi akhir hidupnya karena kanker. Iya. Ini bukan buat ngejatuhin Cafafi ya, tapi lebih sebagai pengingat aja. Kalau ideal ini, sebagus apapun kedengarannya, ya memang susah banget dipraktikkan secara konsisten. Bahkan sama pencetus idenya. Ada sisi rapuh manusiawi yang, ya memang ada. Jadi pelajaran dari bab 14 ini intinya bukan jadi manusia super tanpa perasaan gitu ya, pas ngadepin keacakan hidup. Bukan sama sekali. Lebih kayak ajakan buat mindahin fokus energi kita aja. Daripada capek-capek ngeratapin hal yang nggak bisa kita kontrol, hasil akhir, nasib, perbuatan orang lain, mendingan kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Yaitu, Martabat kita, keanggunan kita dalam merespons, cara kita bersikap. Ini cara buat ngerebut kembali semacam kendali dan harga diri di dunia yang, ya, memang nggak pasti dan seringkali rasanya nggak adil ini. Sebuah cara buat nemuin kemenangan dalam prosesnya ya, bukan cuma di hasil akhir. Menarik. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan, mengingat kita semua, ya, seperti judul bukunya Taleb, pasti pernah atau akan tertipu oleh keacakan. Mungkinkah ya, fokus ke perilaku dan martabat pribadi ini, ke keanggunan di bawah tekanan ini, jadi satu-satunya strategi yang benar-benar kuat dan rasional buat jangka panjang. Lepas dari kita menang atau kalah dalam permainan untung-untungan ini, apakah ngejaga martabat ini adalah bentuk kemenangan sejati yang bisa kita raih pas ngadepin dunia yang acak ini? Mungkin itu bisa jadi bahan renungan Anda.